Baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memulai perkuliahan kembali untuk mata kuliah logika algoritma. Kali ini saya akan membahas tentang metode greedy. Ya, salah satu metode yang dipakai untuk memecahkan masalah di logika algoritma. Nah, terkait metode greedy di sini, pada dasarnya prinsipnya metode greedy itu adalah take what you can get now, gitu ya. Prinsip dari metode greedy. Artinya segera ambil apa yang kamu inginkan sekarang juga, gitu. Kalau kita translate bahwa pada dasarnya greedy itu kan artinya rakus, gitu ya, serakah. Jadi apa aja diambil. Gitu. Jadi, makanya prinsipnya greedy itu take what you can get now. Kemudian secara solusi gitu ya, algoritma greedy ini dia pembentukan solusinya ya atau penyelesaian masalahnya ini nanti step by step ya, jadi langkah per langkah. Nanti kalian bisa lihat bagaimana greedy ini akan memecahkan masalah langkah demi langkah. Nah, secara definisi greedy ini berarti strategi pencarian untuk masalah optimasi ya berbasis prinsip. Ya, pada setiap tahap pilih solusi yang paling baik. Jadi solusinya ini nanti ada banyak gitu ya. Semua solusi itu baik, tapi akan dipilih yang paling baik. Dengan harapan apa? Dia menemukan solusi terbaik untuk masalah yang ada gitu ya, untuk masalah tersebut. Nah, di sini dijelaskan algoritma greedy ini termasuk sederhana dan tidak rumit. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat pendapat kalian ini algoritma greedy ini benar nggak sih sederhana dan tidak rumit. Nah, nanti ada pembuktiannya untuk metode greedy ini. Kemudian dalam metode greedy ya, untuk mendapatkan solusi yang paling optimal dari sebuah masalah atau problem, dia ada dua kriteria. Yang pertama, fungsi tujuan ya, fungsi tujuan atau utamanya dalam mendapatkan solusi optimal. Kemudian yang kedua, constraint atau nilai pembatasnya. Ya, jadi nanti ada dua kriteria yang dipakai dalam mendapatkan solusi optimal dengan metode greedy. Proses kerjanya gitu ya, atau alur kerja dari metode greedy ini adalah dia akan menyelesaikan permasalahan dengan n input ya. N input ini artinya berapa banyak inputan gitu ya. Kemudian terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan. Nanti fungsi pembatasnya ya itu ada beberapa gitu ya, artinya lebih dari satu, dan satu fungsi tujuan. Dan juga dia memilih beberapa solusi yang mungkin atau visible solution. Kalau yang namanya masalah kan solusinya nggak mungkin satu gitu ya. Kita ada satu masalah, pasti setiap orang punya solusi masing-masing gitu. Ya, punya beberapa solusi atau visible solution. Nah, sama metode greedy juga gitu nanti. Ya ada beberapa solusi, tapi gitu ya dari masing-masing solusi atau visible solution itu akan diambil yang paling baik atau good solution, itu yang paling terbaik. Nah, ini contohnya. Contoh ada masalah simpel gitu ya. Kita pecahkan dengan metode greedy. Nah, ini contoh persoalan optimasi. Masalah penukaran uang. Gitu ya. Ada uang senilai A. Ini dengan variabel A. Dikasih identitas uang itu adalah A. Tukar uang A dengan koin uang yang ada. Gitu ya. Berapa jumlah minimum? Artinya dari uang yang ada ya, kan biasanya uang itu kan ada pecahan berapa gitu ya. Dicari yang paling sedikit, tetapi nilainya sama, gitu ya. Makanya di sini minimum koin yang diperlukan untuk penukaran
uang tersebut. Nah, di sini sediakan pecahan koin 1, koin 5, koin 10, dan koin 25. Yang mau ditukerin berapa uangnya? Nah, nilainya 32. Jadi uang senilai A sama dengan 32. Artinya uang tersebut nilainya adalah 32. Nah, dari pecahan ini nih, pecahan yang ada disediakan bagaimana caranya bisa menjadi senilai 32. Gitu ya. Dapat ditukar dengan banyak cara. Ya, dari pecahan ini kan pecahan 1, 5, 10, dan 25 itu masing-masing bisa menjadi sebuah angka 32. Ya, artinya solusi yang ditawarkan untuk menghasilkan pecahan 32 itu banyak. Ya, nah di sini contohnya 32 kalau pakai koin 1, nah berarti sebanyak 32 koin. Artinya pemecahan masalahnya dia ada 32 koin. Untuk yang 32 juga, ya nilai senilai 32, di sini di mix. Ada pecahan koin 5 sebanyak 4 koin, pecahan 10 sebanyak 1 koin, dan pecahan 1 sebanyak 2 koin. Berarti dibutuhkan 7 koin ya untuk menghasilkan 32. Dibanding yang pertama, solusi yang kedua ini menawarkan lebih sedikit koin. Gitu ya. Bisa nggak dipecah lagi menjadi lebih sedikit? Ada lagi. Bisa pakai koin pecahan 10 3 ya, dan pecahan koin 1 sebanyak 2. Gitu ya. Bisa jadi 5 koin. Dan seterusnya bisa kalian mix gitu ya. Pakai pecahan berapa saja. Artinya di bawah 5 nanti. Nah, di sini kalau kita pakai cara minimum, ada bisa 4 koin caranya. Ada pecahan 25 ya, 1. Pecahan 5 1, sudah 30 gitu ya. Ditambah pecahan koin senilai 1 sebanyak 2 koin. Nah, artinya cuma butuh 4 koin. Nah, di sini makanya di-highlight bahwa visible solution atau solusi yang ditawarkan dari sekian banyak cara bisa kok dengan minimum poin. Nah, di sini dengan pecahan 25, pecahan 5, dan pecahan 1 sebanyak 2 koin. Dan yang dibutuhkan totalnya adalah cukup 4 koin untuk uang senilai 32. Nah, contohnya dasarnya seperti itu, greedy. Gitu ya. Nanti solusi-solusi yang ditawarkan banyak, tetapi nah kita cari yang paling terbaik ya. Contohnya ini. Ini solusinya banyak, tapi dicari yang terbaik, paling minimum adalah 4. Metode greedy ya, dalam penyelesaian masalahnya menggunakan 2 cara. Satu, ada optimal on-tape storage problem, dan yang kedua menggunakan knapsack problem. Ya, jadi 2 cara ini. Kalian bisa pilih salah satu ya. Tapi nanti coba lihat yang paling enak menurut kalian yang mana gitu ya. Nah, ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah dengan metode greedy. Ada optimal on-tape storage problem dan satu lagi knapsack problem. Nah, terkait optimal on-tape storage problem gimana sih gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu poin pentingnya dari optimal on-tape storage problem. Nah, pertama permasalahannya bagaimana mengoptimalisasi storage atau memori atau penyimpanan gitu ya. Ya, storage itu kan penyimpanan di dalam sebuah komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Artinya sekian banyak data yang disimpan itu bagaimana caranya harus kita olah supaya optimal. Jangan sampai ada storage disediakan misalkan 30 giga misalnya. Ternyata kalian cuma butuh 5 giga. Masih ada 25 giga lagi yang slotnya kosong. Artinya memori tersebut tidak terpakai. Nah, jangan sampai banyak yang terbuang gitu ya. Kita butuh berapa, kita alokasikan berapa. Gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ya, kenapa dibilang harus sesuai dengan kebutuhan? Ya, satu poin pentingnya adalah agar optimal gitu ya. Kan kinerja komputer kita butuh yang optimal. Yang kedua, misalkan terdapat N program yang akan disimpan. Gitu. Sebanyak berapa program ini disimpan ke dalam tape. Ya, tape itu pita penyimpanan di dalam sebuah komputer atau memori.
Nah, pita tersebut mempunyai panjang maksimal sebesar L. Ya, dan masing-masing program akan menyimpan mempunyai panjang L1, L2, dan seterusnya. Sampai L berapa. Gitu. Jadi program 1, L1, misalkan program 2, L2. Jadi masing-masing panjangnya. Cara penyimpanannya ingat nih. Cara penyimpanannya adalah terurut atau sekuensial. Tidak boleh acak. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, di sini. Untuk optimal on-tape storage problem. Ya, penerapannya terdapat pada pita kaset. Wah, ini mah cara lama gitu ya. Media penyimpanannya pada abad 19, sebelum era digitalisasi. Sekarang sudah era digital. Artinya optimal on-tape ini dipakai sebelum era digitalisasi. Kriteria greedy-nya, ya, tadi kan greedy itu ada dua kriteria, ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Ya, fungsi tujuan optimal storage-nya ini ya, menggunakan rumus sigma. Ya, sama seperti fungsi pembatas atau main retrieval type, MRT. Nah, ini rumus sigma-nya dari segi matematikanya seperti ini. Untuk kriteria gini, gitu ya. Nah, contohnya kalau menggunakan optimal on-tape storage. Ya, di sini ada contoh. Ada pita kaset ya, penyimpanan pita kaset tiga file. Berarti ada 3 nih. N-nya 3. Ada 3 file lagu. Durasinya ada 5, ada 10, ada 3. Ingat ya, 5, 10, 3. Tentukan urutan penyimpanan agar dapat menghemat media penyimpanan. Pertama, penyelesaiannya menemukan 2 kriteria greedy. Fungsi tujuan untuk optimalisasi media penyimpanan dan fungsi pembatas untuk main retrieval-nya atau waktu aksesnya. Yang kedua, kita cari solusinya, visible solution atau alternatif solusi yang ditawarkan, ya, yang dapat digunakan untuk kita memperoleh optimal solusi atau best solution. Nah, contohnya nih, ya, perhatikan di sini jumlah visible solution untuk 3 buah file input adalah n faktorial. Ya, ini rumusnya nih. Visible solution itu rumusnya adalah n faktorial. Tadi kan ada 3 buah file ya. Ya, 3 buah file. Yang ini, yang durasinya 5, 10, dan 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakaikan rumus ini untuk visible solution-nya. 3 faktorial, artinya kan kalau sebuah nilai di faktorial akan menghitung perkalian secara mundur. Ya, ada 3 file berarti 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1. Ya, hasilnya 6. Berarti 6 solusi, 6 alternatif solusi yang akan ditawarkan oleh sebuah media penyimpanan tape tadi. Ya, caranya gimana? Nah, sekarang kita lihat. Menghitung fungsi tujuan dan pembatas. Ya, DI ini tujuan, MRT ini pembatas ya, main retrieval time. Ordering itu urutnya 1, 2, 3. File 1, ya, ini kan 3 buah file. File 1, file 2, file 3. Panjangnya masing-masing 5, 10, 3. Gitu ya. 5, 10, 3. Ini untuk program ke-1 ya, atau file ke-1. Saya sebutnya file deh. File 1 itu ada 2 ordering mungkin. Ya, ini ordering file 1, ini ordering file 2, ini ordering file 3. Ordering file ke-1 yang langkah pertama gitu ya. Panjangnya 5, 10, 3. DI-nya atau fungsi tujuannya ya. Caranya adalah 5 ya, panjang pertama ditambah 5 plus 10 ya. Berarti panjang 1 dan panjang kedua ditambah lagi panjang 1, panjang 2, panjang 3. 5, 10, 3. Nah, jumlah ini. Di sini hasilnya 38. Ya. MRT-nya diperoleh dari fungsi tujuan yang ada di sini dibagi banyaknya file. Ya, banyaknya file itu 3. Berarti dibagi 3. Hasilnya 12,66. Ya, ini untuk
fungsi pembatasnya. Sekarang ordering file 1 urutan kedua. Ya, ordering kedua. Masih di file 1. Tadi kan 1, 2, 3. Nah, sekarang dibalik. 1, 3, 2. Ya, pengacakan orderingnya. Berarti panjangnya untuk yang ke-1 tetap 5. Ya. Yang file 3 kan panjangnya adalah 3. Makanya 3-nya pindah ke sini. Kan, karena 3. Di sininya 2. Yang aslinya 10. Ya, berarti ngikutin. Sininya 10. Berarti fungsi tujuannya 5 plus ya 5 tambah 3 yang ada di sini plus juga 5 tambah 3 tambah 10. Hasilnya di sini 31. Ya, main retrieval time-nya 31 dibagi 3 10,33. Selesai untuk ordering file 1. Nah, sekarang file 2 juga gitu. Sama ya. Caranya sama dengan ordering sebelumnya. Ya, yang ada di sini. Kalian tinggal ulangi. Ya ingat ada 6 ya. Ada 6 visible solution. Jangan sampai 7, jangan sampai 5, ataupun jangan sampai lebih. Karena di sini sudah ditentukan n faktorial adalah 6. Berarti akan ada 6 ordering. Selesai. Ya, selesai kalian hitung gitu ya. Nah, berarti dari setiap ordering per file dicari nilai terkecilnya. Ya. Dan next. Sebelum kita lihat ini, nih, kunci dari permasalahan optimal on-tap storage problem adalah susunan file dari ukuran kecil ke besar, increasing ya. Berarti dari ukuran kecil ke besar. Caranya gimana? Kita lihat yang tadi. Kita lihat dari semua data yang ada di DI ya, fungsi tujuan, yang paling kecil yang mana? Nah, pertama, nah ini 29 saya tandain. Saya highlight merah, oh berarti nanti dia akan ada urutan pertama. Berarti dari ordering 3, ya, dari file ketiga, ada 2 ordering. Ada ordering yang pertama yang 29, ordering yang keduanya 34. Kan dari semua data paling kecil 29. Nah, berarti nanti untuk yang file ketiga, ya, file ketiga, itu akan ada di urutan pertama. Ya, file ketiga akan ada di urutan pertama. Oke, setelah 29, yang paling kecil lagi yang mana gitu ya? Ada 3, 1. Ya, terkecil kedua. Ada 3, 1. Berarti file ke-1, ya ini kan file ke-1 ada 2. Berarti file ke-1 akan ada di urutan kedua. Ya, tadi pertama file 3, kedua file 1. Nah, cari lagi. Ya, cari lagi yang kecil. Setelah 31. Ya, ada 34. Nggak bisa, karena sudah dipakai nih sama 29. Ordering file 3 udah pakai. Nggak bisa. Ya, berarti kalau file 3 sudah di urutan ke-1, file ke-1 sudah ada di urutan kedua, gitu ya. Berarti otomatis ya, file kedua yang belum terpilih gitu ya akan ada di urutan ke-3. Kita lihat. Nah, ini ya, file ketiga ada di urutan ke-1, tadi yang saya bilang, file ke-1 ada di urutan kedua, dan file kedua ada di urutan ke-3 atau susunan ketiga. Ya, maka ordernya atau susunannya akan optimal dengan format seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi dari L1, L2, L3 yang tadi sudah ditentukan, ya, berarti susunan pertamanya untuk program ketiga. Susunan keduanya untuk program ke-1, dan susunan ketiganya untuk program kedua. Sesuai dengan tadi yang sudah saya jabarkan di sini, ya, bagaimana cara menentukan file dari terkecil ya, sampai dengan terbesar. Gitu. Misalkan terkecilnya kan tadi 29 sudah kepilih. Ternyata di urutan kedua ada lagi nih di file ketiga sama-sama kecil, nggak bisa dipakai lagi karena slot
program 3 sudah terpakai oleh angka 29. Seperti tadi gitu ya yang saya jelaskan. Nah, next kita masuk ke knapsack problem. Nah, sampai sini untuk optimal on tape storage problem, ada yang bertanyakan atau tidak? Silahkan, karena setelah kita masuk ke knapsack sudah beda cara penyelesaiannya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, Saya Pak. silakan. Ya. Jadi kan yang terakhir itu yang diambilnya L1, L2, L3 yang 29, 31 sama 41. Iya, yang kecilnya yang 34, 41 sama 34, 43 sama 38 itu nggak diituin lagi, Pak. Iya, karena gini. Kan dalam setiap ordering ada dua gitu ya, ada dua cara nih ya. Kan file 1 nih, file 1 ada 2 step nih. Ya, file 2 juga 2 step, file 3 juga 2 step. Masing-masing file punya 2 langkah atau 2 ordering. Nah, misalkan tadi kan setelah kita hitung di sini kan di DI ini atau di fungsi tujuan, kita cari yang terkecil dulu nih saya nih. Ya kan? Urutan pertama nih siapa nih yang terkecil? Oh, ternyata terkecil dari bilangan yang ada di sini 29 gitu ya. Si 29. Nah, berarti ini 29 ini akan ada di urutan pertama ya, di susunan pertama. 29 ini punyanya siapa? Punyanya ordering 3. Ya, punyanya si file ketiga. Nah, berarti file ketiga yang satu lagi nih, yang ini, secara otomatis nggak akan kepake. Karena kan program 3 punya 2 cara. Nah, cara yang paling terkecilnya sudah diambil. Berarti program 3 yang satu lagi nih, file ketiga ini, nggak akan kepake. Gitu. Nah, contohnya gini, kita urutin dulu ya. Ini 29, urutan pertama. Nah, yang terkecil kedua yang mana nih? Setelah 29. 31 ya, saya ya. Nah, berarti 31 ini akan ada di susunan kedua. Dia ada di program 1. Ya, di program 1. Setelah 31, yang kecil kedua lagi yang mana? Kalau kita urutin, pasti 34. Ini yang kecil. Ya kan? Sedangkan 34 ini punyanya ordering 3. Tetapi ordering 3 tadi sudah dipakai sama si 29. Berarti 34 ini nggak boleh dipakai lagi untuk susunan. Gitu ya. Karena susunan ordering 3 atau program 3 sudah ada di susunan ke-1. Kan nggak mungkin kita masukin lagi susunan 3 atau orderan 3 di langkah ketiga. Berarti ada dua file dengan nomor 3 dong gitu ya. Ada 2 file dengan ordering 3, itu nggak akan mungkin. Karena kan induknya cuma 1, ordering 3. Nah, ordering 3 punya 2 solusi gitu ya. Punya dua cara untuk menyelesaikannya nih kayak gini. Berarti kita ambil yang ininya aja, yang ini nggak usah. Gitu. Berarti urutan ketiga kita cari lagi yang kecil. Setelah 34 ada 38. Ya, ada 38. Masuk nggak kira-kira? Nggak bisa juga gitu ya. Karena sudah ada 31 tadi. Ya, untuk ordering 1 di urutan ke-2. Nah, otomatis setelah 38, terkecil yang terakhir adalah 41 gitu ya. 41 dan otomatis karena ordering 2 belum terpakai sama sekali, berarti ordering 2 ini ya akan ada di urutan atau di susunan ke-3. Berarti urutannya sama tadi yang dijelaskan ya. Untuk pertama untuk ordering 3, yang kedua untuk ordering 1, dan yang ketiga susunannya untuk ordering 2. Seperti itu saya. Gimana kira-kira? Sudah bisa ditangkap atau belum? Sudah, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Nah, seperti itu ya, yang lainnya ya. Teman-teman semua penjelasannya dari
Pertanyaan saya, kenapa sih kok angka yang lainnya nggak dipakai? Karena setiap ordering tadi sudah diambil solusi terbaiknya untuk diurutkan. Sekarang kita masuk ke cara kedua yang ada di metode greedy, yaitu knapsack problem. Knapsack ini identik dengan ransel gitu ya, identik dengan tas, ransel atau karung gitu ya, atau media penyimpanan seperti tas. Jadi yang namanya knapsack ini intinya dia digunakan untuk memuat objek yang tentunya gitu ya, tidak semua objek dapat ditampung ke dalam karung atau tas. Ya sama halnya seperti kalian packing gitu ya, packing ke dalam tas. Kalian pengen bawa barang banyak nih. Ya, barangnya banyak. Tasnya cuma satu. Apakah semua dimasukkan gitu ya? Kan enggak gitu ya, kan enggak muat. Berarti kan ada yang menjadi prioritas. Ya, barang-barang yang akan menjadi prioritas yang akan masuk ke dalam tas tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Misal tas ini kapasitasnya hanya 20 kilo. Barang yang kalian bawa totalnya 50 kilo. Kan melebihi batas gitu ya. Berarti kan kita harus menentukan skala yang ditentukan untuk barang tersebut masuk sesuai dengan kapasitas tas, gitu ya. Sesuai dengan kapasitas ransel. Gitu. Dan sini di poin ketiga nih, karung atau tas hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukuran atau berat lebih kecil atau sama tuh. Berarti tas ini bisa menampung kurang dari berat yang disediakan. Misalkan 15 berarti bisa 10 ataupun 14. Atau juga sama dengan ukuran kapasitas tas atau karung. Berarti maksimal sama dengan kapasitas tas tersebut. Jika dibutuhkan 15 berarti cukup sampai dengan 15. Tidak boleh lebih. Mengingat kekuatan dari tas tersebut. Ya, dari sini ilustrasinya, tasnya kapasitasnya 15 kilo. Ada 5 barang nih. Ya, dengan berat dan keuntungan masing-masing. Yang jadi permasalahannya, ya, barang mana yang harus dimasukkan ke tas ini? Ini 12 kilo, ini 2 kilo, misalkan gitu ya. Ini udah 14. Ditambahin di 1, 15, ditambah 1, 16, tambah 4, 20. Ada 20 kilo barang, tapi tasnya hanya menampung 15 kilo barang. Kira-kira dari barang ini, ya, nah, persoalannya barang mana yang harus dimasukkan, gitu ya. Nah, ini metode dengan knapsack problem. Kasusnya, terdapat n objek. N objek itu banyaknya barang. Yang ada berapa? Masing-masing barang mempunyai berat atau weight yang disimbolkan dengan WI. Jadi simbol berat itu WI atau weight. Dan masing-masing barang juga punya profit ya, yang berbeda-beda. Disimbolkan dengan PI. Jadi ada 2 simbol nanti yang akan dipakai. Weight, berat, dan profit atau P. Gitu ya. Profit atau PI. Gimana cara nyelesainnya? Masalah knapsack di sini. Bagaimana objek tersebut dimuat atau dimasukkan ya dalam ransel. Ransel tersebut mempunyai kapasitas maksimum ya atau berat maksimum tas tersebut berapa? Tadi saya bilang kapasitas tas tersebut berapa kilo gitu ya. Disimbolkan dengan M. Timbul permasalahan ya. Bagaimana kita memilih objek yang akan dimuat dari sekian banyak objek. Ya. Sehingga nanti jumlahnya sesuai dengan kapasitas, artinya lebih kecil sama dengan M. Ya, lebih kecil sama dengan M, artinya boleh kurang dari kapasitas tas atau boleh sama dengan kapasitas tas. Gitu. Kemudian yang kedua, jika objek tersebut harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang akan masuk? Ya, misalkan kita punya ada 10 kilo. Ternyata yang boleh dimasukkan cuma 5 kilo. Jadi gitu berapa bagian gitu ya. Apa setengah bagian saja dari berat yang ada, atau enggak sama sekali. Ya, jadi
nilainya jadi sesuai gitu ya, nilainya jadi sesuai dengan kapasitas ransel. Jadi sekian banyak barang gitu ya, barangnya ada 4, kira-kira barang mana saja yang masuk, dan barang tersebut boleh masuk hanya berapa kilo. Ya, misalkan kita bawa jeruk 10 kilo, ternyata yang boleh masuk beratnya ke dalam tas tersebut, jeruk itu hanya 2 kilo. Gitu ya, nggak semuanya. Nah, cara ngitungnya gimana nanti kita lihat. Nah, penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya knapsack itu ada 3. Ada secara matematika, ada secara kriteria greedy, ada secara algoritma pemrograman greedy. Ya, masing-masing punya cara. Kita lihat caranya. Sekarang menggunakan cara matematika ya, penyelesaian knapsack secara matematika. Ada fungsi tujuan sama dengan fungsi utama. Tetap kita merujuk ke 2 fungsi ini, fungsi tujuan dan fungsi utama. Ya, dia akan menyelesaikan masalah dengan mendapatkan solusi optimal nih, 2 ini ya. Dari visible solution yang ada. Nah, di sini rumusnya ya sigma PI kali XI. Artinya jumlah profit dikali banyaknya barang gitu ya, sigmanya berapa nanti. Kemudian untuk fungsi pembatasnya di sini dia juga menggunakan sigma WI kali XI lebih kecil sama dengan M. Artinya hasil dari berat dikali banyaknya barang ya lebih kecil sama dengan kapasitas tas ya, kapasitas ransel. Nah, ini menggunakan sigma. Dengan notasi 0 lebih kecil sama dengan XI, banyaknya barang, lebih kecil sama dengan 1. Dan profitnya lebih besar 0, serta beratnya lebih besar 0. Gitu ya. Ini secara matematika. Nah, untuk secara matematika, di sini dikasih catatan, ini kan rata-rata matematika ini akan menggunakan formula atau rumus, gitu ya. Berarti dia cukup rumit pembahasannya, maka ini cara matematika ini nggak akan dibahas secara dalam, cukup dikenalkan saja. Oh, ini loh cara matematika, gitu ya. Jadi yang akan dikenalkan lebih dalam itu dengan kriteria greedy dan algoritma pemrograman greedy, gitu ya. 2 cara itu yang akan dikenalkan untuk kalian dalam menyelesaikan knapsack problem. Nah, ini cara yang kedua, penyelesaian dengan kriteria greedy, ya, penyelesaian dengan kriteria greedy. Konsep dari kriteria yang ditawarkan oleh metode greedy yaitu yang pertama, ini cara pertamanya, pilih barang dengan nilai profit terbesar atau maksimum. Yang kedua, pilih barang dengan berat atau W paling kecil atau minimum. Yang ketiga, pilih barang dengan perbandingan nilai dan berat ya, atau perbandingan profit dan berat terbesar. Perbandingannya gimana? P per W nanti. Nih, ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Cari nanti yang paling bagus yang mana. Pertama, diketahui kapasitasnya 20. Ya, M-nya 20. Ingat nih, maksimum yang bisa masuk ke dalam tas tersebut cuma 20 kilo. Ya, nanti kita hitung-hitung, bener nggak sih? Sesuai nggak sih 20 kilo? Barangnya ada 3. N-nya berarti 3. Masing-masing barang punya berat ya 18, 15, dan 20. 18, 15, 10. Nah, artinya kalau dijumlahin, ini aja udah melebihi batas 20. Ya, 20 gram. 20 kilogram. 18 tambah 15 udah 33. Gitu ya. 18 tambah 15 udah 33. Ditambah 10, 43. Otomatis kan berarti nggak semua masuk nih. Kapasitasnya cuma 20. Gitu ya.
Profitnya, nilainya itu masing-masing barang ada 25 untuk barang 1, 24 untuk barang 2, dan 15 untuk barang ketiga. Ini harus kalian benar-benar pahami nih. Ya. Udah ketahuan, beratnya ketahuan, profitnya ketahuan. Barangnya juga ketahuan, ada 3. Maksimum tas juga udah ketahuan, 20 kilo. Sekarang kita selesaikan masalahnya, agar barang tersebut masuk. Ya. Kita pakai cara pertama. Cara pertama dulu. Nih, lihat. Saya mundurkan lagi. Kita pakai yang profitnya maksimal atau terbesar. Yang ini dulu kita kerjain. Nah, pilih barang dengan profit terbesar. Data sudah ada. W1 sampai W3, P1 sampai P3, M-nya 20. Cari dengan profit terbesar. Berarti dari data yang ada, profit terbesar ini ada di 25. 25 ini P1. Berarti 25 ini profit untuk barang ke-1. Ya. Berarti penjelasannya, barang dengan nilai profit terbesar adalah barang ke-1. Maka, yang pertama kali dipilih adalah barang ke-1 sebanyak X1 sama dengan 1. Artinya gini, yang dipilih pertama kali untuk masuk ke dalam tas adalah barang ke-1 sebanyak, nah, X1 sama dengan 1 artinya gini, X1 sama dengan 1 berarti barang tersebut diambil secara utuh, beratnya masuk semua. Ya, barang ke-1 dipilih pertama kali, nah ini berarti sebanyak 1, X1-nya 1, berarti 18 kilo, ya, 18 kilo masuk semuanya ke dalam M. Ke kapasitas ransel. Berarti ini ransel 20 kilo, udah kemasukan barang sebesar 18 kilo nih. Masuk tuh. Berarti kan sisanya masih ada berapa? 2. Ya, kan karena kan kapasitas maksimum 20 kilo. Sedangkan dari barang yang ada 3 nih. Masih ada berat yang lain. Nah, kita cari yang kedua. Setelah barang 1 terpilih, maka sisa kapasitas ransel adalah 20 kilo kapasitas aslinya, dikurang kapasitas yang masuk tadi, 18 adalah 2 kilo. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Berarti masih ada kapasitas 2 kilo. Kemudian kita cari lagi barang dengan profit terbesar kedua. Ya, barang dengan profit terbesar kedua adalah P2, 24. Ya, P2, 24 atau barang kedua. Beratnya 15. Orang yang dibutuhin cuma 2 kilo kok. Sedangkan barang kedua beratnya 15. Sekarang gini. Barang kedua udah kepilih nih. Beratnya 15. Kapasitas ransel tinggal 2 kilo. Berarti sisa, ya, X2-nya, sisa kapasitas ransel per W2. Artinya, sisanya 2 kilo per 15 dari kapasitas atau berat barang kedua. Jadi, barang kedua ini boleh masuk sebanyak 2 per 15. Ya, berarti nggak boleh masuk utuh. Yang boleh masuknya 2 per 15. Nah, artinya kan, barang ke-1 masuk udah, barang kedua juga udah masuk 2 per 15. Nah, barang ketiga nih dengan 10 boleh masuk nggak? Nah, di sini di penjelasannya, setelah barang kedua terpilih, maka sisa kapasitas ransel adalah 0. Udah nggak ada lagi, udah cukup 20 kilo. Karena 2 per 15 yang di sini sudah masuk. Maka barang ketiga tidak terpilih. Nah, alias X3-nya sama dengan 0. 0 itu artinya barang tersebut nggak kepilih. Maka, feasible solution untuk cara pertama, ya, dengan pemilihan barang profit terbesar, dengan notasi X1, X2, X3, adalah 1, 2 per 15, 0. X1, satunya dari mana? Yang ada di sini, secara utuh diambil. X2, 2 per 15 adalah sisa kapasitas ransel untuk X2, dan X3, karena tidak terpilih menjadi 0, maka di sininya 0. Nah, ini feasible solution yang ditawarkan untuk cara pertama dengan pemilihan barang melalui profit terbesar.
Nah, sampai cara pertama ini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sebelum kita masuk ke cara kedua? Silahkan. Paras, Pak. Ya, silahkan, Paras. Kalau barang dengan nilai profit terbesar itu selalu barang ke satu. Barang dengan profit, maaf, jelas suaranya. Kalau barang dengan nilai profit terbesar itu selalu barang ke satu ya Pak, nanti yang diambilnya. Oh, enggak juga. Tergantung datanya, Faras. Data di sini kan profit terbesarnya kebetulan memang barang ke satu. Kalau ternyata kita dikasih data nilainya misalkan di sini 15, 25, 24 misalkan ya. Di sini 15, di sini 25, di sini 24. Berarti barang dengan nilai profit terbesar adalah barang kedua pastinya. Gitu. Karena kita ngelihat data yang ada di sini nih. Ya. Dengan profit yang dikasih berapa gitu. Untuk barang satu profitnya berapa. Kebetulan memang dia pertama nih. Kalau ternyata dia profit terbesar ada di P3, berarti barang ketiga yang nanti dipilih. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus juga kalau silakan, misalnya barangnya itu kayak melebihi kapasitasnya, misalkan yang dipilih kan misalkan barang ke satu, itu lebih dari kapasitas, misalkan 21, itu gimana ya? Misalkan kapasitasnya 20. Maksudnya lebih dari kapasitas. Jadi barang dengan nilai profit terbesar itu kan misalkan barang ke satu. Itu di sini kan 18. Beratnya. Terus kalau misalkan beratnya lebih dari 18 gitu, misalkan 21, berarti kan lebih dari kapasitas. Itu gimana? Berarti yang akan diambil cukup kapasitas yang disediakan. Oh, kayak yang X2 itu yang... Iya, cukup kapasitas yang disediakan. Misal gini, yang tadi Paras bilang, kayak X2, benar. Kan kita butuhnya cuma 2 kilo nih, Paras nih gitu ya. Kita butuhnya 2 kilo. Ternyata barang kedua ini punya berat 15. Itu kan? Orang kita butuhnya 2, kok dia punya 15, sisanya dikemanain? Tadi 2/15 saja yang boleh masuk. Gitu. Ya. Sama kayak tadi yang Farah tanya, kalau misalkan ternyata ini P-nya yang terbesar pertama, ternyata beratnya di sini 21. Sama pakai cara yang kedua. Ya, kita butuhnya 20 misalkan ya. Ternyata beratnya 21. Ya, berarti kita pakai yang 20/21. Artinya memang cukup 20 saja yang diambil sih sebenarnya, Pak. Yang satunya berarti kan nggak boleh, kalau secara logika ya, 20-nya saja yang boleh ngikut, yang satunya nggak akan diambil berarti. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain gimana? Silakan kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Kalau tidak ada, saya next. Karena ini nanti berhubungan dengan, memang di ujungnya ada tugas. Kalau ada soal cerita, kalian disuruh cari seperti ini caranya. Jadi kalau memang belum paham, silakan ditanya, tapi biar nggak bingung ketika menyelesaikan studi kasus tersebut. Cara kedua, tadi kan profit terbesar. Ya, di greedy itu kan pertama pilih profit terbesar. Kemudian cara keduanya, pilih berat terkecil. Ya, dari data yang ada, ya, berat terkecil ada di 10. Ya, ada di barang ketiga. Ya, di 10 nih. Berarti barang yang berat terkecil adalah barang ketiga nih. Maka yang pertama kali dipilih untuk masuk ransel ya adalah barang ketiga sebanyak X3-nya itu 1. Berarti X3 ini ya akan masuk secara utuh ke dalam ransel sebanyak 10 kilo. Ingat, X3-nya 1. Bukan X1 ya, tapi X3. Barang ketiga sudah ada, masuk. Sekarang kita cari lagi berat terkecil kedua. Masuk 10, slotnya kan 20, masuk 10. Berarti sisanya 10 kilo. Nih. Masih ada 10 kilo lagi yang boleh masuk. Cara yang terkecil kedua, 15. Orang yang diminta 10. Ya, barang kedua nih.
Sisa kapasitas ransel berapa? 10 per barang kedua, berat kedua 15. Kecilin lagi bisa nih ya. 10 bagi 15 bisa 2/3. Berarti barang kedua ya boleh masuk beratnya sebanyak 2/3 saja dari 15. Gitu. Ya, tadi ini utuh. Ini yang kedua, nggak boleh semua. Bolehnya 2/3-nya saja. Ini udah masuk 2/3, artinya setelah barang kedua masuk, maka ransel kapasitasnya udah penuh. Udah 20 kilo. Alias 0, nggak ada slot lagi. Maka untuk barang terakhir atau barang ke-1 yang beratnya 18, dia tidak boleh masuk atau dirotasikan dengan X1 sama dengan 0. Maka ketemu pola untuk yang cara kedua, yang berat terkecil ya, ketemu visible solution-nya adalah X1-nya 0, ya di sini, X2-nya 2/3, masukin notasinya, X3-nya 1. Nah, ketemu nih visible solution-nya nih. Nah, sama ya. Kalau secara cara sih hampir sama, cuma beda teknik, yang satu dengan profit terbesar, yang satu dengan berat terkecil. Gitu. Yang ketiga, kita pakai perbandingan P per W terbesar. Ya, P per W terbesar. Ingat, P per W terbesar. P1 per W1, P2 per W2, dan P3 per W3. 25/18, 24/15, dan 15/10. Ingat ya pasangannya nih. Jangan salah. Ketemulah hasilnya nih. Ketemu hasil perbandingan P per W-nya. Ya. Yang terbesar pertama nih, ingat. Yang terbesar ya. Yang terbesar pertama 1,6. Ada di P2 per W2. Maka X2-nya nih, barang kedua ini masuk sebanyak 1. Ya, slotnya dikasih 1. Boleh masuk 1. Yang terbesar kedua itu ada di 1,5 atau di X3. Maka X3-nya berapa? Nah, kita lihat di sini penjelasannya nih. Barang terbesar kedua, ya, barang terbesar yang kedua, atau barang kedua, saya sebutnya barang kedua, itu masuk sebanyak 1. Nih ya. Yang kedua, setelah barang kedua terpilih, kapasitas ransel, ya, dari 20 kilo menjadi sisanya berapa? Ya, kapasitas ransel dari 20 kilo menjadi, lihat berat kedua. Berarti kan 20 dikurang 15. Ya, sisa 5. Gitu ya. Berarti ranselnya sisa 5. Gitu. Nah, 5 berarti ya fungsi pembatas yang X3 ya atau barang ketiga 5/10 ya. 5 itu sisa, berat barang ketiga itu 10 nih. Ya, berat barang ketiga itu 10. Berarti 5/10 menjadi setengah ya, 1/2. Gitu. Saya ulangi lagi, setelah barang ke-1 masuk ya, barang ke-1 masuk dengan urutan X2 ya, X2 itu yang masuk pertama. Di X2 atau barang kedua masuk di urutan pertama itu 15 atau dikasih slotnya 1, berarti 15 kilo masuk. Dari 20 kilo masih ada, berarti 20 dikurang 15 sisa 5. Berarti slot ransel masih ada 5. Cari yang terbesar kedua itu ada di P3 atau di X3. Ya, X3 itu beratnya 10. Ya, X3 itu beratnya 10. Berarti 5/10. Ya nih, 5/10. Berarti setengah ya, atau 1/2. Berarti ransel ke barang ketiga ya atau X3 itu boleh masuk sebanyak setengah. Nah, sekarang yang terakhir ya, barang yang ketiga yang boleh masuk itu ada di X1 atau barang pertama itu 0. Berarti X1 atau barang ke-1 ya atau X1-nya itu nggak boleh masuk. Ya, urutannya nih ya. Urutan barang yang masuk terakhir itu adalah X1, berarti dia nggak boleh. Karena slotnya udah cukup 20 kilo. Maka notasi untuk yang step 3 nih, step 3 ini notasinya atau visible solution-nya 0 ya, X1 0. X2-nya
1, ini, X2-nya 1, X3-nya 1/2. Ya. Nah, berarti dari 3 step tadi, dari P terbesar, punya visible solution, weight terkecil, juga udah punya visible solution, terus P per W juga sudah punya visible solution. Masing-masing punya visible solution atau alternatif solusi gitu ya. Sekarang bagaimana menentukan solusi terbaik ya? Solusi terbaik dari visible solution yang sudah ditawarkan tadi dari 3 cara. Cara pertama. Ya, cara pertama. Tadi kan profit terbesar. Ketemu notasi 1,2/15,0. Solusi kedua, dengan berat terkecil, ketemu notasi 0,2/13,1. Ini visible solution-nya. Terus yang terakhir tadi, dari P per W terbesar atau maksimum, ketemu visible solution-nya 0,1,5. Masing-masing visible solution, kita cari menggunakan sigma P kali X. Berarti P profit ya. Nilai ini nih, nilai profit ini 25, 24, 15. 25 dikali 1, satunya dari mana? Ini. Ya. Plus 24 dikali 2/15 ini. Ya, 24 itu profitnya. 15 profit yang ketiga dikali 0. 0 yang ini. Hasilnya 28,2. Untuk profit maksimum ya, solusi pertama. Hasilnya 28,2. Yang cara kedua, masukin lagi nilainya. 25 dikali 0 yang ada di sini, 0-nya. Plus 24 profit kedua dikali 2/3. 2/3 didapat dari ini, visible solution ini. Dan 15 dikali 1, 15 ini profitnya, ya, dikali 1 visible solution yang ada di sini, ketemu hasilnya diakumulasi 31. Solusi ketiga, cara ketiga yang menggunakan P per W terbesar, masukin angkanya 25 dari profit yang ada, profit 1 dikali 0, plus profit kedua 24 dikali 1 yang ada di sini, plus profit 3, 15 dikali setengah yang ada di sini. Akumulasi semuanya ketemu nominal 31,5. Ya, ketemu nominal 31,5. Di sini sudah saya highlight, artinya dari semua solusi yang ditawarkan, yang paling terbesar itu adalah 31,5, punya si P per W maksimum. Ya, dari visible solution yang sudah ditawarkan masing-masing di sini, ya, yang terbesar hasilnya adalah 31,5 diperoleh dari solusi punya P per W terbesar atau P per W maksimum, cara terakhir tadi, gitu ya. Tuh. Ini notasi masing-masing visible tadi ya. Ini untuk P maksimum, ini untuk weight minimum, ini untuk P per W maksimum. Yang ini nih, ya, yang ini. Ya, saya ulangi lagi, hasil terbesarnya adalah diperoleh 31,5 ya dari visible solution yang ditawarkan oleh P profit per weight ya, atau berat maksimum atau terbesar. Jadi hasil dari P per W terbesar ketemulah hasilnya 31,5. Ini yang paling terbesar menawarkan solusi. Nah, kemudian nah ini pemecahannya adalah solusi dari yang tadi ya, dari visible solution P per W maksimum itu kan adalah 0,1,5 gitu ya. Nah, ini notasinya. Karena dia yang paling terbesar, notasinya 0,1,5. Maka komposisinya adalah barang ke-1 tidak dimuat ke dalam ransel,
Barang kedua dimuat sebanyak utuh ke dalam ransel, dan barang ketiga dimuat hanya setengah berat barang tersebut ke dalam ransel. Kita cek secara hitungan. Benar nggak? Masuk sebanyak 20 kilo. Kita mundurin dulu. 0, 1,5 ya notasinya. Nol, 1,5. 0, 1,5. Barang pertama tidak masuk ke dalam ransel, berarti 18 kilo nggak boleh masuk. Barang kedua sebanyak 15 kilo boleh masuk ke dalam ransel. Oke, masukin 15 kilo. Barang ketiga setengah. 10 itu setengahnya berarti 5. Masukin ke dalam ransel. Sudah ada 15 kilo di ransel, ditambahin 5 kilo ke dalam ransel. Totalnya adalah 20 kilo. Oke, berarti sesuai. Barang yang masuk 20 kilo, berat ransel 20 kilo. Berarti visible yang ditawarkan atau visible solution yang ditawarkan tadi memenuhi syarat untuk memecahkan masalah berapa banyak elemen yang masuk ke dalam ransel, ya, dalam kapasitas ransel sebanyak 20 kilo. Itu ya cara pembuktiannya. Berarti visible solution ini benar adanya, membuktikan bahwa barang ke-1 tidak boleh masuk, barang kedua boleh masuk utuh, dan barang ketiga hanya setengah bagian atau setengah berat yang boleh masuk ke dalam ransel. Seperti itu, gitu ya. Nah, ini metode yang ditawarkan dengan kriteria greedy. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau tidak terkait metode yang kedua, penyelesaian dengan kriteria greedy. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi pertama kalian harus hitung dulu menggunakan profit terbesar, kedua hitung dengan berat terkecil, dan ketiga hitung lagi dengan P per W terbesar. Dari 3 visible solution tadi, cari visible solution mana yang benar-benar menawarkan solusi optimal. Tadi kan 31,5 punyanya P per W maksimum atau P per W terbesar. Ya, notasinya 0, 1, dan setengah. Ketika dihitung dengan berat yang ada, benar adanya ya sebanyak 20 kilo yang boleh masuk sesuai dengan kapasitas ransel. Gitu. Nah, yang terakhir dari knapsack problem menggunakan algoritma pemrograman greedy. Ya, algoritmanya sudah ditentukan seperti ini. Ya, cara penyelesaiannya sekarang yang jadi masalah, bisa nggak kita menyelesaikan masalah dengan algoritma tersebut, gitu ya. Nah, caranya sama kayak tadi, tetap visualisasinya atau contohnya menggunakan 20 kilo, barangnya 3, gitu ya, kapasitas maksimumnya 20 kilo. Profitnya pun juga sama, weight-nya juga sama. 18, 15, 10 untuk weight, dan 25, 24, 15 untuk profit. Sama angkanya, cuma caranya gimana? Cara kriteria greedy tadi 31,5 ketika diuji dengan algoritma pemrograman greedy pun juga pasti akan sama hasilnya 31,5. Ya, dua cara ini nggak mungkin beda hasil, ya pasti hasilnya sama. Cuma kita mau pakai cara yang mana? Ya, kita lihat di sini cara menghitung menggunakan algoritma pemrograman greedy. Di sini untuk menggunakan algoritma, penyelesaiannya dari data yang ada tidak bisa langsung digunakan sebagai input untuk algoritma. Terlebih dahulu dilakukan pengurutan secara decreasing menurun berdasarkan nilai P per W. Kita hitung dulu ya. Tadi kan P per W sudah dihitung nih, 25 per 18, 1,4. 24 per 15, 1,6. 15 per 10, ya hasilnya 1,5. Nah, sekarang kita cari nilainya menurun berdasarkan P per W nih, berdasarkan ini. Dari yang terkecil ya sampai yang terbesar. Decreasing ya, decreasing itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau yang terkecil ke terbesar itu increasing. Secara decreasing ya, menurun dari besar ke kecil. Cara yang paling besar.
Yang besar itu 1,6 pertama, yang kedua itu 1,5, yang ketiga 1,4. Berarti 1,6 itu ada di X2. Ya, X2 itu beratnya 15, profitnya 24. Nah, ini yang pertama ya, profitnya 24, beratnya 15, masuk. Yang kedua, menurun kedua, itu 1,5. Profitnya 15, beratnya 10. Nah, ini profitnya 15, beratnya 10. Yang terakhir, ada 1,4, profitnya 25, beratnya 18. Ya, profitnya 25, beratnya 18. Dari urutan yang tadi kan beda nih. Ya, tadi kan 25, 24, 15. Sekarang 24, 15, 25. Weight juga, yang tadinya 18, 15, 10, sekarang menjadi 15, 10, 8. Berdasarkan kriteria yang ditentukan menggunakan pengurutan P per W secara menurun. Ketemu pola baru. Ya, setelah ketemu pola baru, masukin data yang tadi ada di sini, kalian masukin ke algoritma pemrograman greedy. Ya, X1 isinya 20. Ya, X1-nya 0, isinya atau kapasitas ranselnya ini 20 maksimum. Sekarang untuk I1. Weight lebih besar dari isi, ya, 15. Ya, kita lihat data yang pertama benar nggak 15? Oke, 15 ya. 15 lebih besar dari 20, kondisinya salah. Artinya 15 itu lebih kecil dari 20, kondisi salah. Berarti X1 ya, X1 itu sebanyak 1. Ya, untuk barang ke-1 ini sebanyak 1 utuh. Ya, berarti nih, sini keterangannya nih, berarti bahwa barang tersebut dapat dimuat seluruhnya. Isinya berarti 20 dikurang 15. Berarti sisa ransel sekarang tinggal 5 kilo. Kapasitas ransel berkurang dengan sisa 5 kilo. Gitu ya. Berarti 15 sudah masuk nih. Plok, masukin ke ransel. Sisa 5 kilo. Sekarang kita tes yang kedua. Ya. W2 lebih besar dari isi. Berarti 10. Benar nggak? W2-nya 10. Oke, clear sama ya. 10. Lebih besar dari 5. Kondisinya benar. Ya, kondisi benar. X2 berarti 5/10 atau setengah. Berarti barang kedua dari 10 kilo hanya dapat dimuat setengah bagian, yaitu 5 kilo. Berarti ini kalau dijumlahin 15 dengan 5 udah 20 nih. I3 juga harus dites, I3 and if. Ya, I3-nya juga dites tapi hasilnya adalah and if. Kenapa? Karena diakhiri ransel tersebut sudah penuh karena maksimum 20 kilo. Maka didapat notasi untuk barang pertama itu 1 masuk berarti 24 ya, P-nya 24 dikali 1 ya, 1 itu kan utuh nih masuk. Ya, masuk secara utuh satu bagian. Yang kedua, profit kedua 15 ya. 15 dikali setengah. Nih. Ya, X2-nya setengah. X3-nya kan 0. Karena sudah penuh. Berarti profitnya kan 18 kali 0. 24 plus 7,5 hasilnya 31,5. Sama ya. Menggunakan kriteria greedy juga 31,5. Dan menggunakan algoritma pemrograman greedy hasilnya juga 31,5. Nih, pembuktiannya seperti ini. Ketemu 31,5. Nah, dari pengecekan tadi, ya, dari 3 cara tadi gitu ya, ada kesimpulan di poin pertama, cara matematika itu dianggap rumit dan tidak cocok gitu ya, dan tidak cocok untuk digunakan. Karena kita harus memperhatikan nilai-nilai yang ada, ya, nilai probabilitas serta faktor-faktor penentu yang ada. Cara kriteria greedy yang kedua, ya, dianggap lebih mudah dan lebih optimal gitu ya dibanding cara yang lain. Meskipun cara tersebut kekurangannya adalah harus melalui tahapan-tahapan tadi. Ya, tahapannya adalah pertama profit terbesar, yang kedua
berat terkecil, ya. Yang ketiga tahapannya adalah P per W terbesar. Ada 3 tahapan. Sedangkan cara ketiga, algoritma greedy lebih cepat, memang lebih cepat penyelesaiannya, tapi kita harus tahu juga, ya, algoritmanya harus paham cara penerjemahannya. Ya, karena kan tadi dari bahasa algoritma memang cukup rumit, tapi kita harus paham cara terjemahin algoritmanya gimana. Memang cara ini, ya, cara algoritma pemrograman ini efektif, ya, akan efektif jika objeknya disusun secara tidak naik terlebih dahulu berdasarkan P per W. Jadi kan tadi ada decreasing, ya, ada pencarian nilai decreasing dulu supaya tidak naik dari kecil ke besar, tapi dari besar ke kecil. Gitu ya, dia ditarik dulu datanya menggunakan decreasing. Jadi cepat. Ya, tapi cepatnya itu kita harus paham nih cara memetakan nilai yang ada di sini decreasing tadi, ya, dipetakan ke sini, ya, ke algoritma yang ada. Kalian harus paham juga gitu. Jadi tergantung kalian mau menggunakan cara yang kriteria greedy boleh, ya, cara algoritma greedy juga boleh. Tapi dengan syarat paham nih dua-duanya, ya. Jangan sampai kita memilih misalkan kriteria greedy kita pilih tapi algoritma greedy nggak paham, jangan juga gitu ya. Boleh algoritmanya kalian mungkin kalian mengunggulkan saya pakai algoritma greedy karena lebih simpel, kriteria greedy rumit. Tetapi kalau kalian nggak paham cara hitungannya juga nggak mungkin juga kalian bisa pakai gitu ya. Jadi memang dari algoritma yang ada atau dari kriteria yang ada, salah satu ini atau dua-duanya ini memang harus kalian pegang. Dan yang menjadi andalan kalian, nah, nanti pilih satu, apakah kriteria, ya, ataukah algoritma greedy yang akan kalian pakai sebagai acuan dalam knapsack problem, gitu ya. Tapi dua-duanya memang harus kalian paham rule-nya seperti apa, gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait knapsack problem, ya, dari 3 opsi yang ditawarkan menggunakan matematika, tetapi memang itu rumit, ya, tidak mungkin juga kita pakai. Tinggal 2 opsi menggunakan kriteria greedy, ya, dengan 3 penyelesaian masalah, yaitu pakai profit terbesar, berat terkecil, dan P per W terbesar. Dan satu lagi menggunakan algoritma pemrograman greedy dengan cara P per W-nya harus kita decreasing, ya, atau menurun terlebih dahulu. Ya, mencari nilai decreasing atau menurun terlebih dahulu supaya nanti visible solution-nya ketemu. Gitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari knapsack problem yang sudah saya jabarkan tadi. Silahkan dari teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Supaya nanti saya kasih studi kasus, kalian bisa langsung mengerjakan dan tidak bingung gitu ya, cara menghitungnya seperti apa. Silakan. Oke, nggak ada yang tanyakan? Cukup sampai sini, mungkin sudah paham semuanya? Ya, jangan sampai nanti ngerjain bingung loh ya. Kalau ada apa-apa diskusi aja di grup gitu ya. Biar nanti temannya yang punya masalah sama juga, oh jawabannya ini gitu ya. Jadi biar enak. Oke, mungkin kalau memang ada yang ditanyakan dari pemaparan saya tadi dari awal sampai dengan akhir tadi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke kalian terkait metode greedy secara keseluruhan. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan atau mengimplementasikan metode greedy tersebut dengan berbagai cara yang tadi ditawarkan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Ya, saya rasa pemaparan dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari pemaparan ini. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.